Jangan ketawa. Hah? Apaan kalian ketawa? Apaan kalian ketawa? Hah? Maaf juragan. Udah kalian gak usah ribut. 1, 2 bakal aku nikahkan dan aku bakal kasih uang Lu jahat 500 banget. juta. Kamu gila ya? Ini udah hari ke-10 aku ke tempat ini dan aku masih belum ketemu sama wanita itu. Mana waktu itu aku juga masih belum sempat bilang makasih. Dia udah pernah bantuin aku. Kalau nggak ada wanita itu, aku nggak tahu gimana nasib aku. Mana lagi aku harus cari wanita itu. Aku pikir dia bakalan datang ke sini lagi. Aku jadi bingung loh kayak gini. Mas. Dompetnya jatuh. Dompetnya Mbak, ini mas yang kemarin waktu saya tolong ya? iya Mbak. Saya minta maaf. Minta maaf Waktu kenapa? itu beberapa hari yang lalu saya belum sempat bilang makasih. Udah nggak apa-apa, lagian waktu itu saya juga keburu. Tapi udah nggak apa-apa kan sekarang? Nggak apa-apa kok. Lain kali dompetnya. Aku boleh kenalan nggak? Oh boleh kok, nama aku Putri. Nama aku Bayu. Ya kalau Ngapain kesini? ya nggak ada, aku cuman jalan-jalan aja ke sini. Oh iya. sama aku juga jalan-jalan aja. Wah, kebetulan Sendirian? banget. Ya aku sendirian. Gimana kalau misalkan kita ngobrol? Kalau misalkan kamu nggak sibuk ya, kamu ada acara? Nggak ada kok. Ya udah kita ngobrol aja yuk. Duduk di sini ya. Kamu emang sering main kesini, Bay? Ya aku nggak terlalu sering sih, karena sekarang emang aku lagi gak ada kerjaan ya. Aku sempatin buat jalan-jalan ke tempat ini. Ya, aku pikir kamu bakalan sering juga ke tempat ini. Aku beberapa kali ke tempat ini, aku nggak pernah ketemu sama kamu lagi semenjak waktu itu. Aku jarang sih ke tempat ini, baru kali ini semenjak aku pernah bantuin kamu. Oh, pantesan. Emang orang sini? Daerah sini? Rumahku agak jauh sih dari tempat ini Put. Cuman ya aku kan sering lewat aja. Akhirnya aku mampir karena emang nggak ada tujuan mau kemana. Aku benar-benar minta maaf ya Put. Aku masih belum sempat bilang makasih waktu itu sama kamu, karena waktu itu kan aku keburu banget. Dan sebenarnya aku ke tempat ini udah 10 hari Put. 10 hari kamu boleh balik ke sini cuma mau ketemu sama aku dan bilang makasih? Iya. Gitu aja, Iya, Bay. soalnya kan ya gimana ya, aku kan udah ditolong sama kamu, tapi aku malah langsung ninggalin waktu itu. Iya, aku juga nggak apa-apa. Aku juga nggak terlalu kepikiran sih. Aku cuma kepikiran karena nggak sempat nanya nama kamu aja. Oh gitu. Emang kamu nggak ada kerjaan, Bay, sampai setiap hari kamu datang ke tempat ini? Aku ada kerjaan Put, cuma pas jam istirahat ya aku ke tempat ini, atau sebelum berangkat kerja ya aku ke tempat ini. Nggak Tapi dicariin pacar kamu? Aku belum punya pacar Put, dan nggak kepikiran ke sana. Karena kan setiap hari aku harus kerja. Nanti Emang malah, iya kamu nggak punya pacar? emang aku kelihatan orang punya pacar ya. Kalau laki-laki punya pacar, dia nggak bakalan ada waktu buat jalan-jalan atau buat menyendiri. Pasti waktunya habis sama kerjaan, kalau dia kerja, sama habis waktunya sama pacar dan keluarga. Iya enggak, Bay, jarang aja sekarang nih ya. Pasti cowok-cowok itu pada punya pacar dan 100% mereka itu punya pacar 2. Punya pacar 2. Iya, pacarnya 2. Oh, maksud kamu selingkuh? Emang kamu nggak punya pacar beneran? Aku nggak punya pacar Put. Dan
Aku cuma mau ngasih tahu sama kamu. Ya mungkin kamu ketemu sama beberapa laki-laki yang pacarnya 2, 3, bahkan 4. Tapi gak semua laki-laki kayak gitu, Put. Ya makanya kenapa aku gak mau pacaran sampai sekarang. Karena malahan aku yang takut. Takut kenapa? Sekarang zamannya udah terbalik, Put. Rata-rata perempuan yang suka membagi hati dengan banyak laki-laki. Malahan sekarang kan Kamu kata siapa sih, Bay? bukan kata siapa, dengan apa yang aku lihat. Ya sekarang kan media sosial tuh banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Malahan perempuan ini yang pintar banget. Tapi nggak semua cewek kayak gitu kok. Ya udah, berarti sama, nggak semua laki-laki sama kayak gitu, Put. Itu tergantung, seandainya aku punya pacar atau kamu punya pacar, tergantung pasangan kita masing-masing dan gimana cara kita memperlakukan pasangan kita. Kenapa kesini selalu sendirian? Karena gak punya pacar. Iya kan, pasti kamu punya temen, Bay. Males aja, Put. Sekarang udah jarang banget aku main sama temen-temen karena aku sibuk urusan kerjaan terus. Jadi waktu aku habis dengan kerjaan tiap hari di depan komputer, briefing karyawan, mengikuti briefing dari kantor. Kamu punya karyawan? Enggak, maksud aku ya bukan ya karyawan, sedikit sih karyawan aku. Sebenarnya kamu mau usaha ya, Bay? Enggak kok, Put. Oh ya, kamu kerja di mana, Put? Aku nggak kerja, Bay. Aku baru aja resign. Kenapa kamu resign, Put? Ya nggak apa-apa, ada masalah aja sih. Oh iya, Bay, kalau aku boleh minta nomor kamu gimana? Boleh kok. Kakakku, oh iya, Bay, aku lagi di WA sama kakak aku, jadi aku harus ketemu sama kakak aku bentar ya. Ini mendesak banget. Kamu nggak apa-apa kan aku tinggal? Nanti kita bisa ketemu lagi ya, Put. Bisa kok, aku kan udah punya nomor kamu, jadi nanti aku hubungi ya. Gak apa-apa, aku tinggal sendiri. Gak boleh. Iya, terus gimana, Bay? Jangan bercanda, Put. Ya udah, kalau kamu masih mau ketemu sama kakak kamu. Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Kamu yang hati-hati, Put. Ya aku bisa ketemu juga sama perempuan itu. Ternyata namanya Putri dan aku ajak ngobrol, dia asik juga. Kak Vivi, iya bentar, ada urusan kerjaan. Kamu tuh kenapa sih tiba-tiba ngajakin aku ketemu? Aku lagi ada kerjaan, untungnya aku barusan ketemu klien deket sini. Kak Vivi masa lupa sih? Aku kan sekarang udah waktunya bayar uang semester dan aku udah terlambat. Aku udah usahain biar aku dapat beasiswa. Aku udah berhasil nurunin UKT-ku 4.750 jadi sisa 1.800.000 aja, Kak. Aku diminta sama siapa kalau bukan sama Kak Vivi? Windy, aku belum gajian, tabunganku juga udah habis. Ya gimana? Masa aku nggak bisa lanjutin sih, Kak? Aduh, Terus mana tentang Putri? keluarga gimana? Putri juga baru dipecat ya, kena PHK dia. Ya makanya aku nggak ngomong sama Kak Putri juga. Ya udah, jangan bilang sama dia, dia pasti kepikiran dan ngerasa nggak enak. Ya terus Kita gimana, juga Kak nggak Vivi? bisa minta sama Mas Arif. Kamu tahu sendiri kerjaannya Mas Arif ya cuma sopir. Aku jadi ngerasa bersalah sama Kak Vivi. Cuma Kak Vivi yang bisa bantu keluarga kita. Nggak usah kayak gitu. Ini udah tanggung jawab aku. Aku janji nanti kalau aku udah lulus, aku bakal kerja. Aku bakal jadi orang sukses. Biar bisa. Udah. Yang penting kamu sekarang fokus kuliah dulu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Ya tapi nanti aku nggak bisa ikut beberapa kelas, Kak. Kalau misalnya aku nggak bisa bayar itu. Gimana ya? Karena sekarang rektornya juga baru. Kayak agak gimana gitu ya. Ini cincin peninggalan Kak. ibu.
Tapi itu Kita kan jual ya. Kak, jangan itu. Ada nggak sih yang lain yang bisa kita jual? Itu Ini kan nggak seberapa. peninggalan ibu. Kalau ini nggak cukup, ini cincin Ya udah murah. dicicil aja dikit-dikit, nanti kita bisa 1.800.000 gitu Kak. Aku gajian masih 2 minggu lagi. Aduh, Kak nggak bisa Kak. Aku minta tolong banget ke Vivi. Iya udah gak apa-apa. Ini kan teman-temannya banyak. Abis ini nggak, aku nggak bisa pinjam sama teman-teman aku. Kenapa? Kan Ya Kakak beberapa. bakal ganti. Ya aku tahu cuma beberapa teman dekat aku kemarin udah cerita ada masalah keluarga. Aku nggak bisa dong tiba-tiba aku harus masuk dan pinjem duit sama mereka. Kak, jujur aku putus asa banget Kak sama kuliah aku. Apa aku pinjol aja ya? Jangan pernah pinjol ya. Kamu nggak tahu kerja mereka kayak gimana. Nggak ngotak ngasih bunga. Atau aku kerja part time aja? Win, jangan. Kalau kamu fokusnya terbelah kayak gitu, yang ada kamu bakal kesulitan belajar, kamu nggak cepet lulus. Kakak tuh pengen kamu fokus kerjanya nanti, kamu kuliah aja dulu. Ya tapi gimana Kak? Gak ada solusi. Gimana caranya aku bisa Ya udah kuliah besok ya. sedangkan Besok bayar. Iya, aku gadein aja cincin ini. Iya nanti kalau punya duit aku ambil lagi. aku minta maaf banget ya Kak udah ngerepotin Kak Vivi. Winnie, udah, ngapain kamu minta maaf? Aku yang harusnya minta maaf karena aku nggak bisa kerja yang benar sebagai kakak. Nah, ada Kak Vivi kerja nggak bener. Kak Vivi udah kerja keras setiap hari buat keluarga kita. Ya kan kamu tahu kakak udah nabung untuk nyicil masalah utang keluarga kita, tapi ya kemarin kita harus perpanjang kontrakan. Kenapa sih Kak kita jadi kayak gini Kak? Coba Ih, aja orang tua udah, kita nggak ninggalin udah, kita udah, kan kita nggak bakal kayak gini. Udah, kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu, nanti ayah sama ibu sedih ngeliat kita kayak gini. Kita nggak boleh nyerah. Mungkin hidup kita kemarin baik-baik aja. Ya udah, ini ujian buat kita. Siapa tahu setelah ini kita bisa hidup kayak dulu lagi. Ya tapi aku nggak yakin kita bisa ngelewatin ini Kak. Kita pasti bisa Colin. Ya, yang aku pikirin nih sekarang gimana caranya utang keluarga kita bisa segera lunas. Karena kalau kita masih terjerat sama hutang itu, nggak ada selesai-selesainya. Ya itu masalahnya Kak. Emang itu yang bikin kita semua jadi terhambat di titik ini. Yaudah, yuk. Udah. Kamu sabar dulu ya, besok bayar ya. Ini Arif kemana ya? Lama banget. Ada janjinya jam segini. Awas aja dia kalau bohongin aku. Bakal kejar dia kan, bakal ngasih pelajaran dia. Pagi bos. Kamu dari mana aja? Barusan saya baru balik dari kafe bos dan ntar lagi juga mau narik saya. Ada apa ya bos kok tiba-tiba datang nyuruh saya datang ke tempat ini? Ada apa kamu bilang? Iya bos. Ini udah jatuh tempo. Ini udah janji kamu sendiri. Utang kamu udah banyak sama aku. Iya tapi Apa perlu aku ajar kamu? tapi bos kan bos tahu sendiri kerjaan saya juga nggak tentu dan tiap bulannya juga nggak bisa dipastikan dapatnya berapa bos. Jadi saya minta tenggat waktu lagi. Aku gak mau tahu tentang pekerjaan kamu. Dulu kamu pas waktu mau pinjam uang sama aku. Kamu rengek-rengek minta belas kasihan sama aku. Terus sudah aku ngasih uang sama kamu. Ini balasan kamu sama aku. Itu kan juga untuk biaya pengobatan orang tua saya bos. Dan kebetulan juga saya masih belum ada uang untuk masih utang dari Pak Bos itu. Udahlah, gak usah bawa-bawa nama orang tua. Aku gak bakal kasihan sama kamu. Iya, jangankan buat bayar pokoknya, buat bunganya saja kayaknya masih belum cukup ya bos. Dan kasih saya waktu 2 bulan lagi deh bos. 2 bulan? Hah? Ya, Enak bos. aja kamu ngomong. Enak aja kamu ngomong.
Ya aset satu-satunya saya cuma tinggal rumah aja bos. Kalau rumah itu saya jual, ntar saya sama adik-adik saya mau tinggal di mana bos? Aku gak mau tahu. Kamu mau tinggal di kolong jembatan, mau di mana pun. Itu urusan kamu, bukan urusan aku. Di sini yang aku butuhkan adalah duit aku. Ya? Kalau enggak, mau? Hah? Ya bos. 1 minggu lagi deh bos. Saya janji 1 minggu lagi saya bakal dapat uang itu bos. Nggak ada tengah waktu lagi. Ya, aku butuhkan sekarang juga. Kita gini aja deh. Kamu kan punya adik. Hah? Aku dari dulu suka banget sama adik kamu. Yang namanya Putri. Kayaknya kalau Putri masih belum waktunya untuk berkeluarga deh bos. Masa bodoh? Hah? Tahu. Itu kan urusan kamu. Tapi Pak Bos kan punya keluarga. Masa iya adik saya mau Pak Bos nikahin? Ya pastinya adik saya juga gak bakalan mau nantinya bos. Aku sekarang udah cerai. Dan ya statusku udah aman sekarang. Pokoknya kamu paksa adik kamu itu supaya mau menikah sama aku. Dan aku bakal jamin keluarga kamu gak bakal kekurangan lagi. Gimana? Ya kalau masalah itu kan nasib masa depan adik saya, biar nanti saya omongin bos. Tapi saya gak janji kalau bakal mau adik saya bos. Berarti kamu masih sayang sama adik? Atau gini aja bos, adik saya kan 3 bos. Jadi nanti saya omongin, ya mungkin aja ada yang bersedia menyanggupi persyaratan dari Emang Bos Juragan. kamu pikir aku apa? Oh? Aku bilang aku suka sama adik kamu yang namanya Putri. Kalau enggak aku bakal bunuh kamu. Hah? Aku bakal kerahkan anak buah aku buat ngancurin keluarga kamu. Hah? Aku punya uang, aku bisa melakukan segalanya. Termasuk aku. Gimana? Ya saya obrolin dulu bos. Ya semoga aja adik saya setuju bos. Aku butuh jawaban kamu secepatnya. Kalau bisa nanti malam aku butuh jawaban itu. Kalau enggak, aku samperin kamu ke tempat kerja kamu. Aku brak-abrik tempat kerja kamu. Ingat. Aku harus ngomongin sama mereka bertiga deh. Pak Bayu? Vivi? Pak Bayu kok kelihatan bingung sih, lagi nyari apa? Enggak, Om. Aku rencananya udah mau balik. Oh. Aku sampai lupa kalau ngajak kamu ketemu di sini. Oh iya, saya sudah ketemu sama Pak Sugeng. Tadi sudah langsung mantau untuk lokasi proyek yang terbaru. Aman kok Pak, sudah sesuai ketentuan yang Bapak mau. Ah ya udah deh kalau kayak gitu. Aku sorry ya sebelumnya sama kamu karena semua kerjaan aku harus dimakan sama kamu, Vi. Nggak apa-apa Pak, itu kan tugas saya. Justru saya berterima kasih sama Pak Bayu. Dengan kayak gitu kan Pak Bayu juga kasih duit lembur untuk saya, dan itu benar-benar membantu saya dan keluarga saya, Pak Bayu. Tenang aja, Vi, nanti aku bakalan kasih kamu bonus tambahan kok. Pak, makasih banyak ya Pak, karena kerjaan ini penting untuk saya. Pak, tadi kan urusan sama Pak Sugeng sudah selesai. Kerjaan saya di kantor juga sudah aman sih. Boleh nggak saya izin nggak balik dulu ke kantor karena masih ada urusan. Ya ini urusan pribadi saya sih Pak, cuma penting Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian juga kerjaan kamu udah beres semua kan. Udah aman kok Pak. Tapi besok kamu mau masuk kan, Vi? Aku juga ke kantor kok besok. Oh, pasti masuk kok Pak. Tapi Pak Bayu, kenapa sih sering di tempat ini? Bapak udah sekitar 10 hari ya nggak ke kantor, ya seminggu lebih lah, kayaknya udah 10 atau lebih. Bapak cari apa di sini? Sebenarnya aku bukan gak mau masuk kantor, Vi. Cuman kalau aku telat masuknya itu kan gak enak meskipun Ya Ya. sebenarnya nggak masalah, Bapak berhak mau masuk atau enggak. Cuma kan ada beberapa karyawan yang tanya, ya saya bilang Bapak ada urusan di luar kota seperti yang Bapak mau kan. ya, Vi. Jadi aku tiap hari datang ke sini karena aku lagi cari seseorang.
cari seseorang. Iya, Orang itu rumahnya di deket sini, Pak. aku nggak kenal dan aku nggak tahu. Gak kenal. Bapak ngapain cari orang yang gak dikenal? Dia ada masalah sama Bapak, biar saya bantu. Bapak ingat namanya, mungkin punya fotonya, saya bisa kok bantu cari orang. Orang itu pernah nolong aku sih beberapa hari yang lalu. Oh, Dan aku belum sempet tanya namanya. Dan waktu itu aku keburu banget. Akhirnya aku langsung pergi dan aku berharap dia ke tempat ini lagi. Karena aku benar-benar gak bisa tidur, Vi. Karena aku gak belum bisa tidur. Laki-laki atau perempuan orangnya, Pak? itu perempuan, Vi. Tapi tadi aku udah ketemu kok. Oh? Iya. Oh, Jadi udah ketemu orangnya. Iya, Vi. Dari Iya, saya nggak perlu lagi tanya dong ciri-cirinya kayak gimana. Ya udah syukur kalau gitu. Ya emang kalau kita ngerasa punya hutang budi berat banget Pak rasanya. Tapi aku juga tertarik sama perempuan itu, Vi. Dia itu jujur banget. Kamu tahu kan? Waktu itu aku pegang uang banyak. Tas aku ketinggalan dan isinya itu banyak banget. Uang yang bakalan aku bangun untuk proyek kita yang baru. Yang bakalan aku kasihkan sama kontraktor. Oh perempuan yang sekitar 3 mingguan lalu Pak. Bener banget. Dan aku juga nggak punya identitasnya, nggak ada fotonya. Pas tadi aku ketemu, dia minta nomor HP aku. Dan ya dia belum ngechat aku sih. Semoga aja dia beneran bakalan hubungi aku. Ya artinya perempuan itu benar-benar baik. Bisa-bisanya ya. Mungkin kalau orang udah nggak jujur, udah habis uang Bapak. Nah itu Vi yang bikin aku lebih tertarik lagi. Pas aku mau kasih uang dan jumlahnya itu nggak sedikit, dia beneran tolak, nggak ambil sepeser pun. Pak, saya sih tadinya mau bilang Bapak harus hati-hati kalau ketemu perempuan di luar. Cuma kalau perempuannya seperti ini, sepertinya dia orang yang baik dan tulus, Pak. Ya itu Vi. Dan Bapak kan baru aja bilang kalau Bapak tertarik. Iya, kayaknya udah waktunya sih Pak Bayu untuk serius dengan perempuan. Karena lusa kemarin saya ketemu sama mamanya Pak Bayu. Nanyain Pak Bayu gimana? Ya, Vi. Saya bilang, ya Pak Bayu belum punya pacar. Ya, Kata mama Pak Bayu kalau Pak Bayu dalam waktu dekat belum punya calon, mamanya mau jodohin Pak Bayu loh. Mau dijodohin. aku nggak mau Vi. Ya aku mohon doanya. Semoga aku benar-benar berjodoh sama perempuan itu. Ya udah, kalau kayak gitu kamu lanjutin. Iya Pak, pekerjaan kamu. saya pamit dulu ya Pak. Pak Bayu makasih banyak ya. Terima kasih juga ya Vi. Iya Pak. Sebentar. Harus cari kemana uang sebanyak itu. Sakit. Mas, Ini deh, Mas mau cerita sama kalian berdua. Kalian tahu kan, sekarang ini waktunya keluarga kita untuk melunasi hutang-hutang yang kita pinjam untuk biaya rumah sakit orang tua kita 2 tahun yang lalu. Dan Mas di sini sampai saat ini belum bisa bayar hutang itu sama juragan David. Mas, aku gajian juga masih 2 minggu lagi. Bonus juga bakal cair kalau proyek udah selesai. Ya, Mas kan tahu uang aku udah habis untuk perpanjang kontrakan kemarin. iya juga sih. Vin. Walaupun bonus kamu dan gaji kamu selama 1 tahun dikumpulin juga nggak bakal bisa nutupin hutang keluarga kita. Iya, paling- sebanyak itu. Iya, apalagi Paling nggak kita sekarang. bisa nyicil. Mas nggak usah cerita sama Windy. Ya udah kamu nggak perlu mikir utangnya ada berapa. Yang penting kan kakak mau kamu apa? Fokus kuliah. Besok kamu bayar ya Tapi uang kayaknya kuliahnya. aku harus berhenti kuliah aja deh. Min, Biar kamu aku tinggal bisa bantu. dikit. Udah, setahun lagi kamu lulus. Ya aku bisa, nanti bisa Windy. lanjutin lagi. Enggak, aku nggak mau kamu cuti. Kamu fokus aja. Lagian dengan ijazah kamu bisa kerja apa, Win? Hah? Ya, untungnya Vivi bisa bantu keluarga kita. Dia kayak gini kan karena dia itu sarjana, dia itu bagus kerjanya. Kalau misalkan hanya lulus SMA, mau jadi apa? Mau gitu. Untuk masalah utang kamu nggak perlu mikirin itu, biar
Vivi sama Mas aja yang nyari solusinya. Ya Mas Arif mau cari solusi di mana, Mas? Ya udah Mas Arif, Vivi suruh bisa bantu. suruh kita kesini nih kenapa? Ya, Apa yang mau diobrolin? barusan kan saya ketemu sama Juragan David. Ya pasti udah ditagih kan. Ya bukan hanya itu, dia malah mau nikahin salah satu dari kalian. Mas, apa-apaan sih? Ya, makanya saya obrolin di sini karena apa? Saya juga nggak mau, juga nggak setuju dengan. Aku nggak mau ya kalau sampai dia ada sesuatu terus tertarik sama Windy, nggak. Aku nggak rela deh, Tapi ya kan aku nggak pernah ketemu juga. Aku kan nggak udah. Dia tuh udah duda. serius udah Dia duda dan dia bukan laki-laki Apaan baik. sih? Kok syaratnya kayak gitu? Aku juga nggak mau kalau sampai Putri harus nikah sama David. Emang kok bisa dia mikir kayak gitu? Emang dia suka sama salah satu dari kita bertiga? Ya dia. Adek, ya dia laki-laki hidung belang. Ih, Kak Vivi, Iya. aku jadi takut sih. Ya dia bilangnya emang suka sama Putri, tapi sekarang kan kita bertemu. Enggak. Aku nggak rela kalau Putri harus sama laki-laki kayak gitu. Ya, Putri berhak dapetin laki-laki baik, bukan laki-laki kayak David, Mas. ya Mas Ih, juga nggak gimana rela, ini? juga nggak setuju. Tapi nggak ada jalan lain. Ya, Ya nggak terus bisa solusinya dong. gimana dong? Kalau seperti ini? Ya pokoknya Putri nggak boleh sampai nikah sama pria hidung belang itu. Ya Mas juga nggak mau. Mas juga udah bilang. Ya nanti saya obrolin. Aku bilangnya gitu sama David. Ya Utangnya udah. berapa sih? Aku udah dewasa Kak, aku juga harus tahu utangnya berapa sih Kak? Win, utangnya itu ratusan juta, Win. Kamu tahu sendiri kan biaya rumah sakit orang tua kita. Ya karena sebenarnya bukan cuma rumah sakit kok. Bukan, itu masih Ayah sama ibu ada utang soal ya CV kita dulu sebelum semuanya hancur. Kak Vivi, keluarga kita punya utang sebanyak itu. Aku shock berat sih. Ya kan kamu tahu rumah kita dijual juga untuk lunasin beberapa utang sebelumnya. Kak, kita udah nggak punya apa-apa. Iya, sebenarnya kita emang nggak cerita sama kamu sama Putri karena kita nggak mau ngebebanin kalian, apalagi kalian waktu itu Ya, tapi masih. kita juga harus tahu, kita juga harus cari solusi, kita harus kerja sama. Kita keluarga ya kan, Mas? Ya Kak? udah Win, kalau kamu mau ngebantu kita, kamu fokus kuliah, kamu cepat lulus. Kakak cuma mau itu, Mas cuma mau itu dari kamu. Tapi Oke. perjalanan aku masih panjang, Kak Vivi. Semuanya masih bukan hal yang mudah. Aku ya. Put, udah banget ya. Aku bisa ketemu kamu di sini di saat aku lagi kesepian, lagi membutuhkan teman. Ternyata ada orang yang mau nemenin aku. Pak David, ngapain di sini? Emang sengaja jalan-jalan di sini sih. Oh gitu. Iya. Kamu ngapain di sini? Saya juga jalan-jalan aja, Pak. Gitu ya. Pak David sendirian? Iya, aku lagi sendirian. Lagi nungguin kamu kan? Saya. Iya dong, ini siapa lagi? Ada urusan apa, Pak? Ada penting ya? Ini pasti urusan keluarga saya ya? Ada apa, Pak? Ya, kalau masalah keluarga kamu udah tahu semuanya. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, aku minta tolong, boleh kan? Aku minta tolong tuh, ambilin barang yang ada di topi aku. Barang Iya, apa, Pak? Rokok. Iya, itu dia. Ambilin dong. Ingat, kamu harus nurut sama aku, ya, karena aku udah banyak ngebantu keluarga kamu. Nggak ada tempat lain emang, Pak? Kenapa harus taruh Emang di nggak situ? ada. Aku lebih suka naruh rokok di topi aku. Ambil, cepetan. Permisi ya, Pak. Ya. Terima kasih. Aku minta tolong lagi sama kamu. Pak David kan punya tangan. Ya enggak, karena aku sekarang hati aku lagi terbakar cinta kamu. Jadi aku selalu ingin. Pak David kan udah punya istri. Kenapa Pak David bilang cinta sama saya? Kamu belum tahu ya, kalau aku sekarang udah menjadi duda dan aku bebas mau kemana pun. Cerai. Ya bisa Pak David dibilang cerai? seperti itu.
Kenapa? Kaget? Ya salah laki-laki emang seperti itu. Kalau misalkan kamu menjadi istri aku, apapun yang kamu inginkan, mau istana seperti apapun bakal aku wujudkan. Pak David, Ya? ini ya Pak David. Kenapa? Kita nggak seumuran. Pak David udah punya anak dan sedangkan saya masih belum menikah dan kayaknya Pak David cari Menurut istri lain aku deh. umur itu masalah angka, ya enggak? Hah? Menikah sama orang yang lebih dewasa itu sangat menyenangkan. Bisa mengerti kemauan kamu dan bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ya saya mohon maaf ya Pak David, tapi saya masih belum menikah. Saya belum mau menikah dan saya nggak tertarik sama Pak David. Ya semuanya bisa dipaksakan kalau misalkan laki-laki tersebut sudah mapan dan punya segalanya. Ingat, keluarga kamu punya utang budi sama aku, ya. Kalau bukan karena aku, mungkin orang tua kamu udah meninggal. Ya enggak? Barusan aku udah ketemu sama kakak kamu dan kakak kamu udah setuju kok. Kamu Setuju apa? Kamu Nggak nikah mungkin. Kakak saya nggak mungkin setuju saya nikah sama kamu. Masa bodoh kamu ngomong apa? Ya, yang terpenting kamu menjadi milik aku. Pak, seharusnya Pak David. Jangan bilang bapak, bilang aku abang. Ya, karena bentar lagi kamu bakal menjadi istri aku. Enggak? Dia apaan sih? Enggak mungkin saya tuh nikah sama kamu. Seharusnya kamu tuh sadar diri, Pak. Kamu tuh sadar umur. Kamu nggak cocok sama saya. Di dunia ini gak ada yang gak mungkin. Diibaratkan rokok, kalau kita punya uang, kita bisa membakar dan membuangnya. Hah? Seperti halnya kamu. Kamu nggak usah semena-mena ya. Mentang-mentang keluarga saya punya utang budi sama kamu, jadi kamu seenaknya sama keluarga saya. Udah, daripada kamu memberontak, mendingan kamu berada di pelukan aku sekarang. Saya harus ketemu sama kakak. Putri, wanita emang selalu jaya. Padahal yang dibutuhkan laki-laki yang sudah matang seperti aku. Putri. Nah, terus Putri gimana? Mas, Dari mana aja, Put? Kok lama banget? Kamu dari mana? Kenapa raut wajah kamu kayak gitu, Put? aku mau cerita sama kalian. Kak, tadi aku ketemu sama Pak David yang punya utang budi sama kita. Kok bisa ketemu sama dia, Kak? Ya, keluarga kita punya utang budi sama dia dan dia ngegoda aku, dia maksa aku buat kan. aku nikah sama dia. Aku nggak mau nikah sama Duda, Mas. Kak, aku masih belum menikah. Iya, aku tahu. Enggak, kamu nggak mungkin. Iyalah, Mas. Depan aja. Aku gak sanggup Masa ceritain Arif? ini semua sama Putri. Kalian ada masalah? Jadi bukan sekedar hutang budi. Terus kalian nggak cerita apapun sama aku? Keluarga kita punya hutang mungkin sekitar 300 juta. Kak, 300 juta? Terus apa jaminan kakak sama Pak David? Ngejodohin aku? Enggak, Kak. Kita juga nggak mau, Kak. Putri nikah sama David itu kita juga nggak mau. Iya, Mas Arif. Kita belum dapat solusinya. Iya, maksudnya Mas Arif bilang David pengen nikahnya sama kamu. Kalau dengan kayak gitu, hutang keluarga kita bisa dianggap lunas. Tapi enggak, aku nggak bakal biarin kamu nikah sama laki-laki kayak gitu. Tenang aja. Kak, dia itu laki-laki jahat, aku nggak mau. Ya sebenarnya tujuan kakak manggil kalian ke sini ya untuk bicarakan itu. Tapi ya berhubung dari kalian gak ada yang mau, khususnya Putri gak mau, ya gak apa. Ini udah tanggung jawab Mas sebagai orang tertua di keluarga Aku mau kita. ketemu sama David. Aku mau ngomong sama David. dia. Kamu ngapain, Kak? Biar semuanya saya Iya. tanggung jawab di sini. Mas. Saya bakal Iya, biar cari dia cara. seenaknya kayak gitu. Mas, gimana kalau kita cari solusi ini bareng-bareng? Mas nggak bisa dong cari solusi sendirian. Mas. Kita juga saudara-saudara, Tapi Kak Mas. Putri juga habis di PHK. Kita bisa bantuin apa? Aku juga masih kuliah. Mas mau ngapain? Kita udah nggak punya apa-apa.
Yang Mas pasti, kerja sebagai sopir juga nggak cukup kan? yang pasti nanti sore Mas bakal bawa uangnya. Jadi kalian nggak usah berpikir Mas. terlalu berat. Mas, aku nggak mau Mas ngutang lagi ya. Intinya kalian nggak usah ambil pusing masalah ini, biar Mas cari solusi. Mas 300 Ya udah. ini memang kamu dapat duit dari mana? Kalau masalah itu kamu nggak usah pikirin. Yang jelas nanti sore uang itu pasti bakal ada. Dan Enggak, kalian bilang nggak sama kita Mas Arif mau dapat uang dari mana? Mas harus bilang dulu. Mas, aku punya tabungan. Tapi nggak banyak, itu bisa nambahin kok. Enggak punya gini ya, untuk tabungan kamu, untuk kamu pribadi aja. Enggak. Mas, aku mau tahu. Mas dapat duit sebanyak itu. Mas ngapain? Di dunia ini tuh nggak ada yang gratis. 300 juta itu uang yang besar. Mas dari mana punya uang sebanyak itu? Ya, orang kita nggak ninggalin apa-apa Mas. Nggak ada orang lain yang dengan mudahnya bakal kasih pinjem itu cuma-cuma. Apa yang Mas jaminin? Mas nanti bakal nyoba ngomong sama bos Mas. Ya siapa tahu dia bakal ngasih pinjaman sama Mas. Soalnya bos Mas itu baik banget dan ya moga aja dia ada tabungan sebanyak itu. Bos, Mas Aku- tempat kerja. Iya. Aku pergi dulu. Aku kayaknya punya solusi. Tapi aku nggak bisa ngejamin ini bakal berhasil sih. Jangan sampai kakak ketemu sama David ya. Kak, kita bisa cari solusinya bareng-bareng kok. Kakak nggak perlu Bareng. sendirian. Aku ikut ya. Enggak usah. Nanti Kak Vivi diapa-apain gimana coba? Enggak. Pokoknya kita ikut. Orang yang mau aku temuin ini baik banget. Udah bentar ya. Aku kayaknya bos aku masih ada di sekitar sini. Tambah jadi Mas. kayak gini ya. Maafin kakak ya, semua ini salah kakak dan Mas, ini kakak bukan- nyesel banget. Kamu sama. Jangan ketawa, hah? Apaan kalian ketawa? Apaan kalian ketawa? Hah? Maaf silakan. Untuk masalah uang pinjaman keluarga kami nanti sore saya udah dapat. Yakin. Saya janji nanti sore akan saya anterin ke rumah Kak, Pak David. Begini aja deh, ya. Kalian gak usah lunasin hutang kalian. Aku bakal tambah 500 juta asalkan adik kamu yang satunya bisa menikah sama aku. nggak bisa. Nggak bisa, adik saya. Adik kita ini masih kuliah, dia masih... Ya, aku bakal biayain kuliah dia asalkan dia mau nikah sama aku juga. Umurnya jauh banget sama kamu, emang kamu nggak sadar? Kak. Gabut gini aja. Udah, nggak apa-apa. Daripada Windy yang nikah sama orang ini, mending aku yang nikah. Kak Putri, enggak boleh ya. Kan udah bilang nanti sore uangnya bakal kanterin sama Mas, David. Mas itu bukan solusi yang baik. Setelah Mas punya utang sama bos Mas, terus Mas mau gantinya pakai uang apa? Enggak bisa kayak gitu. Udah, kalian gak usah ribut. 1, 2 bakal aku nikahkan dan aku bakal kasih uang Sudah jahat 500 banget. juta. Kamu gila ya? Udah Gimana? lunas. Pak David, saya kan udah ngasih. Minggir. Tapi saya kan udah mau bayar. Kenapa Pak David masih terus-terusan Mau ngejar bayar saya? dengan apa? Dengan apa? Ya. Nanti sore saya bakal datang ke rumah Pak David Nanti sore, bawa ya? uang itu. Jadi Pak David tunggu di rumah aja. Jangan ganggu keluarga. Pak David, Yakin nanti sore. kayaknya Pak David nggak punya rasa kasihan ya sama kita. Pak David bukan manusia. Aku gak bakal kasihan sebelum kamu menjadi istri aku. Kalau kamu udah sah menjadi istri aku bakal kasihan sama keluarga kamu. Kalau perlu, orang tua kamu bawa lagi ke rumah sakit supaya cepat sembuh. Pak Gimana? David ini ngomong apa sih? Ngajar banget sih ngomongnya. Adik saya udah nggak mau Pak, dan nggak mungkin juga pernikahan ini kan berlangsung kalau adik saya nggak mau. Jadi percuma juga dong. Sekarang aku butuh uang itu. Pak. Mau? Kak. Hah? Aku paksa kamu. Udah deh, kenapa sih harus dengan kekerasan kayak gini? Iya, aku bakal nikah sama kamu, tapi tolong jangan ganggu keluarga aku. Kak Putri enggak. Win, aku nggak mau dia terus-terusan ganggu keluarga kita, Win. Itu pintar. Dia mau menyelamatkan keluarga kamu dan kamu tetap kuliah. Kalau misalkan dia gak mau menikah sama aku, otomatis kamu juga menikah sama aku dan aku bakal kasih uang 500 juta sama kamu. Gimana? Apaan sih? Tapi inget ya, setelah aku nikah sama kamu, aku minta tolong kamu jauh-jauh dari keluarga aku dan jangan ganggu keluarga aku lagi. Enggak, Kak Putri. Udah deh.
Mas, Kamu kan udah nggak mau dan kamu nolak. Mas Ngapain ini juga- solusi terbaik buat keluarga kita. Lagian aku juga nggak pernah ngasih apapun sama keluarga kita. Biarin aku berkorban kali ini. Udah, gak usah bertengkar depan aku. Ya, kamu tinggal bilang iya aja. Ya, aku bakal kasih bonus sama kamu. Enggak, Hmm? Pak David kasih kita waktu buat bisa ngelunasin itu. Uangnya juga bisa buat berobat orang tua kita kan. Mas kan bilang nanti sore, Put. Kamu jangan gerusak-gerusuk kayak gini dong. Kak, nggak apa-apa ya lagian kakak kalau punya utang sama bos kakak, gajinya pasti dipotong kak, sedangkan adik-adik kakak banyak. Setidaknya keluarga kita terlepas dari lintah darat itu. Nggak Nggak apa-apa mungkin. deh. Aku Pokoknya nggak boleh nikah sama pria ini. aku nggak jamin ya setelah kakak melunasi utang-utang sama orang ini dia tetap gangguin keluarga kita kak. Keputusan ada di kamu. Daripada kamu pusing mikirin hidup ya, mendingan aku kasih kamu. Mau? Kak, aku minta tolong. Kakak izinin ya. Izin apa, Bud? Hah? Kamu mau berkorban buat keluarga ini? Tugas kamu hanya itu dari kamu sendiri dan masa depan kamu sendiri. Kalau masalah keluarga ini biar kakak yang tanggung jawab. Tanggung jawab pakai apa kamu? Hah? Gak usah belagu deh. Ya, buat makan sehari-hari aja kamu masih telur kangkang tuh. Kak, nggak apa-apa kok. Ini kemauan aku nggak didesak sama kakak. Ya, kalau itu emang keputusan kamu, kita tunggu ke kamu. Bagus, seperti itu yang Tunggu Masa Vivi di sini. Arif? Ya, dia juga harus tahu Putri, jangan. tentang keputusan Putri ini. Nggak apa-apa. Ini juga demi kamu daripada kamu yang nikah sama orang ini. Kak Bayu, Vivi, kamu sebelum balik nih. Katanya kamu ada kepentingan. Saya boleh minta tolong sama Bapak. Minta tolong apa? Keluarga saya punya hutang, Pak. Dan kalau keluarga saya nggak bisa ngelunasin, adik saya harus nikah sama duda kurang ajar. Duda. Berapa utang kalian? Sebenarnya hutangnya nggak sampai 300 juta. Nggak tahu gimana udah 300 juta, Pak. Pak, ini memang bukan uang yang kecil. Tapi saya siap kerja nggak digaji sesuai jumlah uang tersebut, Pak. Yaudah, gini aja. Saya nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Saya cuma punya Pak Bayu di sini. Terus aku harus bayar ke siapa nih? Bapak mau bantuin beneran? Yaudah, aku bantuin Vi. Nanti urusan gantinya bisa. Pak, saya bakal kerja terus sama Bapak. Bapak nggak perlu gaji saya, nggak apa-apa. Yang penting adik saya nggak perlu nikah sama laki-laki yang kurang ajar itu, Pak. Ya aku juga dengernya aja nggak enak sih. Pak, makasih banget ya. Pak Bayu udah mau bantuin saya. Ya udah, keluarga saya ada di sana. Pak Bayu ikut ya. Yaudah. Pak, makasih banyak ya, Pak ya. Karena kamu udah setuju, aku minta izin mau bawa. Kak Vivi. Kak Vivi. Pak Bayu, Putri jadi mau dinikah. Pak Bayu ngapain di sini, Pak? Pak Bayu ada panggilan, Pak. Pak Bayu kok baik. Putri. Kamu ngapain? Kamu dia mas aku, adek. Oh, Vi. Persetujuan kamu bawa bos kamu di sini. Dia mau bantuin. Vi, bentar. Berarti Putri adik kamu? Iya. Ini orang yang aku ceritain sama kamu, Vi. Iya kak, tadi aku juga ketemu sama Bayu, perempuan yang udah nyelamatin Oh. uang. Fit, kamu ngapain di sini? Ada desain sedikit, Pak. Kak, bantuin kita, Pak. Dia mau nikahin kakak saya, Putri, kalau misal kita nggak bisa bayar utang. Jadi utang 300 juta itu ke keluarga David. Sebenarnya awalnya bukan 300 juta pak. Iya, Pak. Kamu pinter banget ya, Fit. Kamu nekan mereka supaya kamu bisa nikah sama Putri. Berapa banyak uang aku yang ada di kamu, Fit? Ah, kamu juga pinjem Fit? Bentar, buat ngutangin ke kita. Semua bisnis dia itu aku yang biayain. Jangan bilang uang yang ayah ibu dulu pinjem itu dari uang kamu, Bay. Pak, saya minta maaf, saya gak mau bermasalah sama Pak Bayu. Saya juga tidak tahu kalau perempuan ini dekat sama Pak Bayu. Sekarang aku mau kamu minta maaf sama mereka. Saya minta maaf ya, Pak. Minta maaf ya, Pak. Minta maaf, Ibu.
Kamu ngapain pakai? Wah. Berarti selama ini yang ambil kacamata aku sama topi aku itu kamu, Fit. Itu kan cuma pinjam doang. Ini punya buyut aku ya, Fit. Kenapa kamu bawa? Saya minta maaf kalau saya udah lancang. Kamu bener-bener ya, Fit. Selama ini aku udah bantu kamu. Ingat ya, kamu jangan pernah ganggu keluarga mereka lagi. Siap. Kamu masih mau nagih utang sama mereka. Kamu tagih sama aku. Kalau kamu emang butuh duit, Enggak Pak, mana berani saya nanti sama Bapak. ya udah. Kamu berarti anggap Lunas. Iya Pak, lunas. Lunas beneran. Ya enggak lah, berarti kan utangnya kita harus bayar ke Pak Bayu. Kalau seperti itu karena udah gak ada ini lagi sama Pak. balikin kamu bilang aku itu. Siap Pak. Saya sebagai kakak tua dari mereka. Pak Bayu, saya akan lunasin kok. Saya akan Udah. kerja terus sama Pak Bayu. Kita bahas nanti aja, Fit. Aku boleh ngobrol sama adik kamu nggak? Iya Pak, silakan. Ya udah, kalau gitu saya balik kantor Pak. Dek, kamu lanjut kuliah ya. Iya. Mas, duluan ya, Kak. lanjut kerja. Makasih ya, Kak. Hati-hati ya, Kak. Hati-hati, Mas. Bayi, aku makasih banyak sama kamu. Kamu udah bantuin keluarga aku. Tapi masalah utang keluarga aku, nanti aku bantu kakakku buat nyicil sama kamu ya. Kalau urusan itu nggak usah dimikir, Put. Gampang, itu urusan belakangan. Tapi kamu nggak kayak Pak David kan? Nanti kamu juga minta nikahin salah satu dari... Ya, bukan karena itu, Put. Vivi itu anak buah aku. Dia udah sering bantu aku. Dia tadi terburu-buru buat minta tolong sama aku. Akhirnya aku langsung ikut dia dan ternyata ada kamu di sini. Aku juga nggak nyangka kalau kamu itu ternyata di Vivi. Vivi belum cerita sama kamu. Tentang apa? Tentang kamu? Iya. Aku nggak tahu sih. Tapi Kak Vivi sering cerita sama aku kalau bosnya itu baik banget dan masih belum nikah, itu ternyata kamu. Ya udah, sekarang gini aja deh, Put. 10 hari aku selalu datang ke tempat ini. Aku tinggalin semua kerjaan aku biar aku bisa ketemu sama kamu. Aku suka sama kamu, Put. Dan aku bener-bener gak nyangka. Aku juga cerita sama Vivi tadi kalau misalkan aku lagi cari perempuan itu. Ternyata kamu itu adik Vivi. Iya, aku juga selama ini cari tahu tentang kamu baik, tapi aku nggak pernah ketemu sama kamu. Aku juga suka sama kamu. Kamu udah suka sama aku, Put. Kalau misalkan aku ngajak kamu nikah, kamu mau atau enggak? Kayaknya kalau nikah minggu-minggu ini nggak bisa. Kalau bulan depan kayaknya bisa deh. Iya udah deh kalau kayak gitu. Aku boleh pegang tangan kamu? Iya, boleh lah. Terus kamu ikut aku ya? Kemana? Ya, aku mau kenalin kamu sama keluarga aku. Dan aku mau bilang kalau aku udah punya calon istri yang sesuai dengan apa yang aku harapkan selama ini. Kalau kamu mau pegang tangan aku, nanti ya kalau udah nikah. Emang kenapa kalau aku pegang sekarang kamu nggak mau? Kita kan baru kenal, baik.